Halo, kembali lagi di mata pelajaran ekonomi bersama saya, Aisyah Nur Rahmah dengan NIM K76220005. Kali ini kita akan belajar materi kelas 10 fase E, yakni mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi di kehidupan nyata. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa saja pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pertama, konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pertama, kita akan membahas konsumen. Konsumen memiliki 3 peran. Pertama, sebagai konsumen itu sendiri. Sebagai konsumen maksudnya adalah individu akan mengkonsumsi barang dan atau jasa dari rumah tangga produksi atau produsen. Barang dan atau jasa sehari-hari yang kita konsumsi contohnya adalah makanan dan juga minuman. Makanan bisa berupa mie instan, mie ayam geprek yang biasa dibeli di kantin, soto, dimsum. Kemudian, jasa yang kita konsumsi antara lain adalah transportasi ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya. Kemudian ada jasa pendidikan seperti di bimbingan belajar Primagama, Inten, GO, dan sebagainya. Layanan bimbingan online seperti Ruang Guru, Zenius, Pahamify juga termasuk sebagai layanan jasa. Selanjutnya ada juga jasa layanan operator untuk kebutuhan kuota internet kita seperti XL, Axis, Indosat, Smartfren, dan lain-lain. Selanjutnya, konsumen berperan sebagai pemasok faktor produksi. Faktor produksi yang dapat ditawarkan oleh konsumen kepada produsen adalah tenaga kerja, keahlian, kemudian tanah untuk disediakan, dan juga modal untuk keberjalanan usaha. Terakhir, konsumen berperan sebagai penerima imbalan. Maksudnya, konsumen berhak atas tunjangan dari faktor produksi yang telah diberikan kepada produsen. Jadi, tidak gratis ya faktor produksi yang diberikan. Contohnya, celakannya dari faktor produksi panel. Lalu ada imbalan gaji atau upah dari tenaga kerja yang telah diberikan. Selanjutnya, ada pelaku ekonomi produsen. Pertama, yakni sebagai produsen itu sendiri. Maksudnya, produsen memproduksi atau menghasilkan barang dan juga jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumen. Produsen dapat berupa kelompok kecil atau besar, yakni perusahaan besar. Kelompok kecil contohnya pedagang yang memiliki warung makan, yang menghasilkan makanan dan juga minuman. Ada pula kelompok besar seperti perusahaan PT Paragon yang menghasilkan brand-brand kecantikan seperti merek Wardah, Emina, Makeover, Kaf. Selanjutnya, peran produsen sebagai pengguna faktor produksi. Maksudnya, produsen tentu saja memerlukan tenaga kerja, modal, dan juga tanah atau tempat untuk menjalankan usahanya. Meskipun kelompok kecil, pemilik warung makan perlu karyawan untuk menjalankan usahanya. Ia juga memerlukan tanah ataupun tempat untuk mendirikan warung makannya. Selanjutnya, peran produsen sebagai agen pembangunan.
Produsen juga berperan dalam membuka lapangan pekerjaan karena membutuhkan sejumlah karyawan untuk menjalankan usahanya. Kemudian, pembangunan infrastruktur. Jika pemerintah ingin membuka program pembangunan jalan misalnya, pasti membutuhkan vendor atau penyedia jasa konstruksi yang dapat membantu membangun pembangunan jalan. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Produsen tidak hanya merekrut karyawan saja, ya, produsen atau perusahaan juga memiliki program untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan dari karyawannya. Selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah yang pertama berperan sebagai pengatur. Maksudnya pengatur adalah pemerintah mengatur sejumlah urusan perekonomian melalui undang-undang, peraturan pemerintah, baik itu dari pusat maupun dari daerah. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap keberjalanan perekonomian di Indonesia. Melalui pengawasan tersebutlah pemerintah dapat membuat berbagai dasar keputusan untuk kebijakan dan membuat kebijakan moneter serta kebijakan fiskal. Peran selanjutnya adalah sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan menjalankan roda pemerintahan. Contohnya, mengadakan proyek atau program, membeli kebutuhan operasional kantor, dan sebagainya. Contoh ini dapat kita lihat saat ini. Saat pemerintah menjalankan program MBG, pemerintah tentu membutuhkan membeli bahan-bahan masakan, baik dalam bentuk jadi maupun bahan mentah. Contohnya, produk jadi seperti susu kotak, buah-buahan. Kemudian ada pula bahan mentah seperti bumbu-bumbu dapur, sayur mayur, ikan, ayam, daging-dagingan, dan sebagainya. Juga tentu saja tempat makan. Selanjutnya, pemerintah dapat juga berperan sebagai produsen. Pemerintah memiliki badan usaha, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BUMN ini merupakan badan usaha milik negara, sedangkan BUMD adalah badan usaha milik daerah. Contoh perusahaan BUMN adalah PT KAI, PLN, dan masih banyak lagi. Kemudian ada contoh BUMD adalah Perumda Air Minum Kota Surakarta. Selanjutnya, ada pelaku ekonomi masyarakat ekonomi luar negeri. Peran masyarakat luar negeri yang pertama adalah sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri perlu melakukan impor karena suatu negara tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga membutuhkan barang dan jasa dari luar negeri. Contoh yang diekspor Indonesia ke negara lain adalah minyak sawit, batu bara, gas alam, produk lemak dan minyak nabati, serta beberapa peralatan listrik. Yang kedua, sebagai produsen. Masyarakat luar negeri juga melakukan ekspor, yakni menjual barang dan jasa ke negara lain. Jika Indonesia membeli barang tersebut, maka Indonesia sebagai konsumen yang melakukan kegiatan impor. Contoh barang-barang impor Indonesia antara lain adalah mesin dan peralatan mekanik, besi, baja, dan juga kendaraan. Yang ketiga, peran masyarakat luar negeri dapat menjadi investor. Orang atau perusahaan dari negara lain menanamkan modalnya ke dalam suatu negara, termasuk Indonesia, baik melalui investasi langsung, seperti contohnya mendirikan perusahaan atau pabrik di Indonesia, ataupun investasi yang tidak langsung, seperti membeli saham di pasar modal di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Contoh perusahaan milik negara lain yang ada di Indonesia adalah pabrik perusahaan pemilik merek Adidas,
merek sepatu Nike, merek Unilever, merek kendaraan Toyota, dan lain-lainnya. Kemudian, contoh perusahaan Indonesia yang sahamnya banyak dimiliki oleh masyarakat luar negeri, diantaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Cimniaga, PT HM Sampurna, PT Bank BTPN, dan masih banyak lagi. Nah, itulah pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi beserta peran-peran yang dijalankan. Ingat, terdapat 4 peran pelaku ekonomi, yakni konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Empatnya memiliki hubungan yang saling terkait dan berkesinambungan. Supaya kamu semakin memahami peran pelaku ekonomi, kamu dapat membaca berita-berita seputar pelaku ekonomi dan membaca dari sumber referensi lainnya. Selamat belajar dan terima kasih sudah menyimak video ini.